Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi mala'il a'la ila yaumiddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah bi sirri wal alaniyah. Ittaqullah mastata'tum fa inna taqwa madara kulli sa'adah kama ittiba'ul hawa ra'su kulli syaqawah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama adalah yang paling utama. Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita atas limpahan rahmat karunia dari Allah. Alhamdulillah. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 16 bulan Rabiul Awal, bulan dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang dimana pada bulan ini kita sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianjurkan untuk merasa senang, untuk merasa bahagia, untuk merasa syukurnya nikmat kita akan sampainya umur kita di bulan yang mulia ini. Karena apa? Karena mungkin adalah rasa senang, rasa bahagia kita akan bulan dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah sebuah ekspresi paling sederhana dari rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu di saat Al-Hallaj ditanya oleh murid-muridnya, "Wahai imam, apakah engkau mencintai Allah?" Al-Hallaj tidak menjawab. Al-Hallaj naik ke atas pohon, dia jatuhkan dirinya dari pohon tersebut. Lantas ditanya lagi oleh murid-muridnya, "Wahai imam, apakah engkau mencintai baginda Rasulullah?" Al-Hallaj tidak menjawab. Al-Hallaj naik di atas pohon tersebut, dia jatuhkan dirinya dari pohon tersebut. Ditanya oleh murid-muridnya,
Wahai imam, kenapa engkau melakukan hal yang seperti itu? Bagaimana jawaban Al-Hallaj? Wahai murid-muridku, itu adalah ekspresi bentuk rasa cinta saya kepada Allah, rasa cinta saya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita adalah umat Islam yang berpegang ke dalam tauhid al-Asy'ariyah dan al-Maturidiyah. Kita adalah umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, golongan ahli sunnah wal jamaah yang berpegang teguh kepada 4 mazhab. Kita bukan pengikut Al-Hallaj, kita bukan penganut Al-Hallaj. Kita adalah umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana kita diharuskan sebagai umat yang mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menampakkan kecintaan kita kepada baginda Nabi. Karena apa? Karena mungkin di saat kita mencintai harta kita, belum tentu harta tersebut mampu menyelamatkan kita di hadapan Allah. Di saat kita mencintai pangkat dan jabatan kita, belum tentu pangkat dan jabatan kita itu mampu menyelamatkan kita di hadapan Allah. Di saat kita mencintai istri dan anak-anak kita, itu pun belum tentu mampu menyelamatkan kita di hadapan Allah. Tapi di saat kita mencintai baginda Nabi dengan segenap jiwa raga kita, maka insya Allah baginda Nabi yang akan menyelamatkan kita. Mungkin lengkaplah kiranya kalau saya ambil sebuah ibarat. Dulu ada seorang sahabat baginda Nabi, dia bernama Tauban. Tauban itu adalah seorang hamba sahaya tadinya yang dimerdekakan oleh baginda Nabi. Maka semenjak dimerdekakan, tumbuh di dalam jiwa Tauban kecintaan yang begitu besar kepada baginda Nabi. Sehingga kalau Tauban tidak bertemu dengan baginda Nabi, Tauban begitu amat sangat merindukan. 2 minggu lamanya pada saat itu Tauban tidak melihat baginda Nabi. Setelah bertemu dengan baginda Nabi, ditatap baginda Nabi begitu dalam, kelihatan oleh baginda Nabi tatapan Tauban yang begitu amat sangat dalam kepada baginda Nabi. Tauban lesu kelihatannya, Tauban layu. Ditanya oleh baginda Nabi, wahai Tauban, apakah engkau sakit? Itulah seorang pemimpin, begitu amat sangat peduli terhadap umatnya, begitu amat sangat peduli kepada rakyatnya. Apa jawaban Tauban? Tidak ya Rasulullah, saya tidak sakit ya Rasulullah, tapi kerinduan saya kepada engkau yang membuat saya seperti ini. Saya rindu kepada engkau wahai baginda Nabi, tapi saya menyadari engkau adalah makhluk yang paling sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tiba saatnya nanti kau akan dipanggil oleh Allah dan kau akan ditempatkan di dalam tempat yang paling tinggi di sisi Allah. Sementara nasib Tauban ini, nasibku ya Rasulullah bagaimana? Apa yang disampaikan oleh baginda Nabi para jamaah sekalian? Baginda Nabi saat itu berbicara di depan Tauban, wahai Tauban, kau jangan pernah risau, kau jangan pernah takut, kau jangan pernah ragu, kau jangan pernah bimbang. Orang yang mencintaiku dengan sebenar-benarnya kecintaan, nanti dia akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka seketika itulah Tauban bangkit memeluk baginda Nabi. Dari peristiwa inilah Allah turunkan ayat Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang taat kepada Allah, taat kepada baginda Nabi, taat kepada Allah menurut para ulama adalah mencintai Allah, mencintai baginda Nabi. Maka orang tersebut nanti akan dikumpulkan oleh Allah dengan para nabi,
dengan orang-orang yang mati syahid, dengan orang-orang yang benar, dengan hamba-hamba terpilih nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Makanya kita dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui lisannya para ulama. Man ahabba, kata para ulama, ala syai'in kasyura dikruhu. Orang yang mencintai sesuatu, maka orang tersebut akan banyak membicarakan sesuatu tersebut. Kita cinta pangkat kita, dimanapun kita berada, kita akan selalu membicarakan pangkat dan jabatan kita. Kita mencintai pasangan kita, dimanapun kita berada, maka pasangan yang akan menjadi objek pembicaraan kita. Begitupun di saat kita mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Nabi yang akan menjadi objek pembicaraan kita. Paling sederhana objek membicarakan Nabi adalah dengan membacakan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Karena apa? Karena salawat yang kita bacakan, satu kali kita membacakan salawat, 10 keburukan kita dihapuskan, 10 kebaikan kita diberikan oleh Allah, bahkan 10 derajat oleh Allah kita ditingkatkan. Bagaimana kita sebagai umatnya baginda Nabi tidak tertarik dengan membacakan salawat kepada baginda Nabi? Bahkan kalau seandainya kita lihat di dalam Mississippi Islam atau yang kita kenal dengan saat ini dengan sebutan ilmu tasawuf, orang yang ingin terjun di dalam dunia tariqah qadiriyah, tariqah Naqsabandiyah, tariqah qadiriyah Naqsabandiyah, tariqah Idrisiyah atau tariqah yang berkembang di negara kita Indonesia ini, kita memerlukan seorang mursyid, kita memerlukan seorang pembimbing. Tapi ada satu thariqah tidak perlu seorang mursyid, tidak perlu seorang guru, tidak perlu seorang pembimbing, adalah di saat kita berthariqah dengan membacakan sholawat kepada baginda Nabi. Bahkan Allah tegaskan di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah, malaikat Allah semua bersalawat kepada baginda Nabi. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala di saat memerintahkan kepada kita melakukan sesuatu, Allah tidak pernah melakukan sesuatu tersebut. Allah perintahkan kepada kita puasa, Allah tidak melakukan ibadah puasa tersebut. Allah perintahkan kepada kita salat, Allah tidak melakukan ibadah salat tersebut. Tapi di saat Allah memerintahkan kepada kita membacakan sholawat, Allah sendiri membacakan sholawat. Sekalipun para ulama, diantaranya Syekh Imam As-Sanusiyah di dalam kitab Risalah As-Sanusiyah menjelaskan sholawat Allah untuk baginda Nabi bimakna rahmah, bimakna kasih sayang. Orang yang membacakan sholawat kepada baginda Nabi disayang oleh Allah, disayang oleh malaikat Allah. Sholawat malaikat untuk baginda Nabi adalah bimakna maghfirah. Malaikat senantiasa selalu beristighfar untuk baginda Nabi. Kita tahu baginda Nabi tidak pernah melakukan perbuatan dosa, tidak pernah melakukan perbuatan maksiat, tidak ada setitik pun dosa yang dilakukan oleh baginda Nabi. Maka sholawat yang dibacakan oleh malaikat tersebut akan kembali kepada kita sebagai umatnya baginda Nabi. Dan sholawat kita untuk baginda Nabi adalah bimakna doa, bimakna keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat kita mengharapkan sesuatu, karena apa? Ada satu harapan yang tertinggi. Apalah artinya dunia ini? Tidak ada artinya dunia ini. Ada sesuatu yang paling besar yang kita harapkan daripada sholawat tersebut adalah di saat kita membacakan sholawat kepada baginda Nabi, kita ditolong nanti, kita diberikan syafaat nanti, kita diselamatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan datangnya bulan Maulid yang mulia ini, bukan hanya peringatan Maulid yang sering kita lakukan di mana-mana, di majelis taklim, di masjid-masjid, di musalla-musalla, tapi adalah sebuah esensi, bukan hanya peringatan sementara habis Maulid, habis semua, selesai Maulid, selesai semua, tapi tentunya adalah sebuah esensi. Sejauh mana di saat umur kita bertambah, di saat waktu terus berjalan, kita makin menanamkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qaddara alaina bil jamaah fi yaumil jum'ah yaumil mubarakah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Sayyidil Arabi wal Ajamiyah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Warda Allahumma an arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila baqiyati sahabatihim wa qarabatihim bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.